Halo teman-teman, selamat datang di channel Grid Auto, tepatnya di segmen Tester Talk. Dan kemarin di Gaikindo Indonesia International Auto Show, Yes. kita terkesan teman-teman sama sesuatu yang menurut kita menarik ya, Riz. Betul banget. Jadi Indonesia itu punya pasar otomotif yang sangat beragam. Ya. Kita bisa melihat bahwa global nih, dunia kayaknya keren-keren nih, ada banyak mobil gitu ya. Iya. Ternyata Indonesia nggak kalah, nggak kalah banget. banget. Jadi kita juga tahu bahwa mobil konvensional itu sangat populer, ya kan? Itu masih menjadi sweetheart lah ya. Tapi elektrifikasi itu pun juga oke, Riz, ya. Bener banget, karena memang di Indonesia nih teman-teman kita sedang menuju netralitas karbon Ya. di tahun 2060-an ya. 2060. Dan memang kalau dari mobil-mobil elektrifikasi ini beragam banget nih. Beragam banget. Ada apa aja, Han? Mobil listrik ya. Benar. Dan itu ada hybrid, HEV ya, ada paralel, ada serial, ada juga mild hybrid. Ya. Lalu ada yang flexi fuel juga dengan bioetanol kan. Ya. Oke. Lalu ada juga plug-in hybrid electric vehicle, PHEV. Lalu tadi ada BEV juga. Ya. Dan juga ada fuel cell electric vehicle. Oh, hidrogen itu ya. Oke. Artinya teman-teman kita diberikan oleh banyak APM gitu ya, banyak brand bahwa untuk mencapai netralitas karbon atau lingkungan yang lebih ramah atau lebih greener gitu ya. Betul. Itu adalah sesuatu yang asik karena terlepas dari soal teknologi, ini kan sebuah pilihan bagi kita semua kan. Benar. Ini pilihan semua yang memberikan kita banyak kalau misalnya lo suka sama mobilnya, tapi lo juga suka sama teknologinya kan lebih bagus kan. Dan itu juga bisa kayak sesuai kemampuan. Jadi nggak melulu harus yang produk yang mahal, tapi dari yang harganya terjangkau pun udah bisa gitu kan. Gitu. Dan sekarang teman-teman di Tester Talk akan ngebahas tentang seberagam apa sih pasar otomotif Indonesia saat ini. Ini ulasannya. Dan iya teman-teman, kalau konteksnya adalah soal lingkungan yang lebih ramah, lalu kemudian netralitas karbon, sebenarnya ya mobil konvensional zaman sekarang nih Han, udah banyak yang jago-jago dalam soal efisiensi kan. Bener, jadi emang secara teknologi nih Boy, mobil-mobil ICE atau internal combustion engine itu dia punya teknologi Itu bukan yang ASBSD. Bukan. Itu mah Gias dong. Jadi emang teknologinya itu makin canggih, misalnya dia cut variabel, ya kan, udah gitu ada yang CVT juga, jadi secara konsumsi bahan bakar itu lebih baik, nggak cuma di mobil-mobil LCGC gitu ya, tapi bahkan di mobil-mobil MPV dengan mesin 1500, itu konsumsi bahan bakarnya di dalam kota, rute dalam kota seperti keterangan kami itu di 13 sampai 14 gitu kilometer per liter. Iya, makanya jadi emang udah efisien banget sih. Dan kita udah coba hampir semuanya teman-teman, karena tugas kita ngetes mobilnya kan. Dan jadi kalau ngelihat di dalam kota nih, yang padat 22 km per jam teman-teman, itu lumayan padat ya buat ukuran lalu lintas gitu. Ngelihat mobil bisa dapat 13 km per liter, 15 km per liter ya kayak emang begitu mestinya kan. Artinya secara pencapaian mobil-mobil konvensional ICE bermesin bakar itu pun juga bagus teman-teman sekarang. Tapi kalau konteksnya adalah mobil-mobil hybrid teman-teman, nah ini ada sesuatu yang semakin melegakan buat masa depan kita ya. Hybrid teman-teman, by the way itu terbagi dalam beberapa jenis ya nyebutnya ya. Ada beberapa branch. Jadi pertama ada mild hybrid yang memang dari segi fungsi assisting doang, dan memang dari komponennya juga nggak besar-besar amat. Voltasenya juga cuma maksimal 48 volt ya. Baterainya dan kebanyakan di Suzuki dan ada juga di Mazda. Dan selain itu ada serial hybrid. Nah ini motor listriknya nih yang justru menggerakkan roda. Sementara mesinnya itu hanya jadi generator untuk baterai. Jadi serial hybrid teman-teman itu gini Han ya. Lebih dekat dengan mobil listrik BEV karena mobil sepenuhnya digerakkan oleh motor listrik teman-teman. Nah keberadaan mesin bakar yang tadi Rehan bilang itu hanya untuk ngisi baterai. Untuk jadi ngisi baterai. Biasanya di Nissan ya. Nissan ada ada Kicks, e-Power, ada Serena. Oh sama Daihatsu yang kemarin tuh. Rocky Smart ya. E-Smart. Lalu kemudian ini Han ya, yang paralel. Nah, paralel itu mesin sama motor listriknya itu sama-sama bisa menggerakkan roda. Jadi bisa fungsi assisting gitu ya, kerja sama gitu. Lalu juga bisa simultan.
Artinya ketika motor listriknya penuh nih, baterainya penuh, motor listrik berjalan secara parsial nih menggerakkan mobil. Lalu bisa juga pas lagi baterainya habis hanya mesin bakar. Lalu ketika semuanya memungkinkan bisa dua-duanya gitu. Kebayang nggak teman-teman dengan sistem seperti itu, efisiensi bahan bakarnya akan sangat amat irit. Dan iya. Jadi kita udah ngetes teman-teman. Mobil teririt yang pernah dites sama Grid Auto itu Toyota Yaris Cross Hybrid. Gue pikir 31 km per liter. Gue pikir waktu lo nyampein itu ke gue pertama kali, wah nih Honda Beat nih. Iya bener sih. Tapi kalau dipikir-pikir setara motor ya. Iya. Kayak motor lah, irit banget. Makanya. Dan itu lu nggak ada kompromi, lu nggak ada irit-iritan yang mati AC kan. Sesuai dengan SOP pengetesan kita aja sebetulnya. Itu dahsyat sih tuh Yaris Cross Hybrid 31 km per liter teman-teman. Luar biasa. Lalu dan itu paralel. Apa yang dilakukan Toyota terhadap line up hybridnya itu udah sangat amat efektif, bahkan termasuk mobil yang hitungannya besar, MPV ya, 7 atau 8 seater nih, atau ya kan bener, soalnya bangku belakang itu yang Zenix, gue udah nyebut nih. Yang bangku belakang itu bukan 2, iya. Jadi Zenix teman-teman itu saya sudah coba nih, saya juga itu udah coba teman-teman dari Jakarta sampai ke Bali, spesifik nih dari Palmerah, dari kantor kami sampai ke Balinya pun juga di Ubud, di tengah-tengah, dan jarak tempuhnya sampai 1.241 km. 1.241 km. Dengan satu tangki bahan bakar. Waktu itu kita di single tank challenge ya, dan memang sebenarnya kita tuh tahu ini mobil irit banget, tapi kita nggak tahu akan sejauh itu. Ini mobil-mobil yang melelahkan buat ngabisin bensin nih, bikin kita capek. Tapi gitu. Nggak cuma Zenix doang, sama kita juga udah pernah ngetes Yaris dengan tangki yang lebih kecil, itu bisa 957 ya. Oh yang kemarin sampai ke Jawa Timur. Nah, yang gue inget, lu kasih tau gue, lu sampai ngelewatin desa tertinggi yang di Jawa, bener ya? Lu nanjak-nanjak. Jadi kita ke Sidoarjo itu, tapi sempet ke Dieng, naik dulu ke desa tertinggi di Pulau Jawa. Jadi kita udah nanjak-nanjak aja masih bisa sampai Jawa Timur, bayangin. Ya artinya secara terapan gitu ya, hybrid tuh ada di mana-mana. Yang memberikan kita banyak pilihan. Misalnya ada di SUV, ada di MPV, ada di sedan, atau bahkan di mobil mewahnya, Riz. Termasuk Alphard kan juga ada. Iya, Velfire hybrid juga ada. Tapi kalau di antara banyak hybrid nih, kayaknya ya elektrifikasi nih, kok gue nangkepnya memang Toyota yang paling banyak pilihannya. Iya, karena memang kalau di secara lini produk. Betul, kalau elektrifikasinya aja bahkan dia ini gabungan sama Lexus ya. Dia total ada 21 produk. Ada 21 model. Iya. Kalau orang gampang galau tuh milihnya bingung. Mau yang mana? Ya itu dia, dengan banyaknya produk itu jadi bisa menyesuaikan dengan budget ya. Iya. Jadi yang hybrid yang paling laris juga Toyota. Iya. Nah, itu dia tuh. Kita juga perlu memberi insight ke teman-teman bahwa nih teman-teman, Zenix gitu ya misal konteksnya. Kita tahu bahwa ada pilihan antara mesin ICE sama hybrid. Tapi betapa prospektifnya hybrid di Indonesia terlihat kalau Zenix yang paling laku kan yang hybrid kan? Hybrid. Dan memang hybrid nomor 1 di Indonesia sampai saat ini ya Innova Zenix. Dan itu kalau konteksnya Innova Zenix emang bukannya tanpa alasan sih, dia nama besar Kijang yang seharum itu, lalu kemudian teknologinya memang efektif, irit banget gitu, kemudian daya angkutnya dan lain sebagainya gitu, dia oke. Bahkan sampai brand zaman sekarang nih, bukan brand zaman sekarang, yang ada sekarang nih, mobil-mobil zaman sekarang itu dijamin oleh brand untuk bahkan baterainya itu sampai 8 tahun ya. Iya, kalau gitu. Di Toyota memang dia 8 tahun atau 160.000 kilometer ya. Itu untuk garansi baterainya. Dan memang Zenix Hybrid itu ya mobil impian keluarga Indonesia banget sih. Impian lo. Impian gue juga soalnya. Tapi gue mau nanya deh, Riz, kalau misalnya di antara banyak hybrid yang ada di Indonesia nih sekarang nih, kalau lo disuruh milih doang nih, nggak disuruh beli, nggak disuruh nyicil. Iya. Pilih mana? Gue Zenix sih. Jadi kemarin gue juga pas Lebaran, kebetulan gue pakai Zenix kan. Itu gue berenam, 4 dewasa, 2 anak-anak. Itu
enak banget sih. Maksudnya secara akomodasi. Enak ngisi bensinnya ya? Isi bensin sih kita nggak usah sering-sering ke pom bensin kan, karena irit itu kan. Udah gitu akomodasinya besar. Udah gitu kita bawa barang bawaan tuh nggak pusing. Tempat penyimpanan banyak gitu. Ya sama itu tadi ngisi bensinnya nggak sering-sering. Dan denger-denger gue lu ke Batu Karas nggak sih? Nah itu dia. Hard rock. Sampai Batu Karas itu kan juga jalanan naik turun, ngadepin tanjakan enteng aja gitu kan, pakai motor listrik enak banget sih. Kalau lo? Gue kayaknya Yaris Cross Hybrid ya. Gua Yaris Cross gue. Oke. Soalnya efisiensi dan itu efektif kan buat daily kan. Artinya SUV juga dan aman lo kalau mikir soal polusi tidur, soal ground clearance tinggi ya. Gitu. Han? Aduh, bingung lagi gue ngikut dua-duanya nih. Yaris iya, Zenix iya. Zenix deh. Zenix gue. Alasannya apa alasannya? Ya, gue suka Zenix itu dari ground clearance juga ikutan tinggi ya. Dan juga ya gue juga punya keluarga dan juga emang udah berkeluarga? Ya enggak juga sih. Tapi kan suka acara keluarga gitu kan, bawa orang banyak, bawa barang banyak itu semua muat. Oke. Balik lagi. Kalau soal pilihan elektrifikasi lain dari Gias kemarin kita pun juga akhirnya kayak diingetin lagi, Riz, bahwa ternyata ada misalnya fuel PHEV dulu. Oh iya. Plug-in hybrid electric vehicle. Plug-in electric vehicle. Han, jelasin Han. Itu Prius loh. Yang itu Prius PHEV, dan memang PHEV itu spesialnya adalah baterai yang lebih besar daripada hybrid biasa ya. Dan bisa dicolok langsung dari sumber eksternal alias dicas. Jadi pembeda utamanya hanya dia bisa diisi dari sumber eksternal karena dia pun juga punya baterai yang lebih besar. Artinya dia punya lebih banyak kesempatan untuk mobil berjalan teman-teman dengan motor listrik aja nih. Artinya lagi nih lebih hijau juga nih. Gitu. Jadi itu bisa PHEV. banget dia jadi kayak ala-ala mobil listrik ya. Kalau jarak tempuhnya mungkin ya dengan range tertentu tentunya. Yoi. Dan gitu ada juga fuel cell electric vehicle dan hidrogen memang hidrogen, dan memang kalau di Indonesia itu masih dalam tahap eksperimental ya. Bahkan dari Pertamina juga masih eksperimen juga soal penyimpanan eksteriornya di luarnya. Tapi untuk yang mobilnya itu teknologi udah diberikan oleh Toyota dengan Mirai. Kemarin ya itu dia tuh dia sempat yang di belah itu harus makanya coba kita kelihatan ya Allah sayang banget. Ini siapa nih ngelakuin? Dia ada masalah apa sih? Makanya tapi emang kebayang sih, jadi misalnya dari motor listriknya penempatannya di mana, udah gitu juga tangki untuk hidrogennya yang harus tahan dengan kompresi tinggi itu kan. Gitu sih, jadi jadi kebayang ternyata. Tapi emang sih kalau fuel cell itu ya, itu enak banget tuh. Rasanya kan kita kayak nyetir mobil listrik, tapi pengisiannya cepet kan, paling cuma 5 menit gitu kalau untuk isi hidrogennya kan. Emang salah satu yang yang signifikan dalam elektrifikasi ini, kalau baterai electric vehicle alias mobil listrik itu kan mengubah behavior ketika mengisi daya kan. Perlu waktu lama lah. Gitu. Nah, lalu kemudian ada BEV. Dan BEV di Toyota itu ada Toyota bZ4X. Dan juga di Lexus ada RZ dan juga UX kalau nggak salah UX 300 Dan memang dari segi baterainya itu lebih besar sampai ratusan kilometer, lalu motor listriknya yang cuma menggerakkan roda kan. Dan ya tadi mengubah behavior. Kita harus ngisi baterai itu kan nggak selesai dalam waktu cepet kan, 5 menit. Bisa cepet kalau pakai SPKLU ya kan. Tapi 30 menit. Ultra fast misalnya 200 kW gitu kan. 30 menit. Ini Riz, BEV memang popularitas itu konsentrasinya di kota-kota besar. Karena kalau yang di suburban gitu ya, persebaran SPKLU-nya belum banyak. Jadi kekhawatirannya masih di situ. Cuma memang teman-teman, yang perlu diketahui adalah persebaran SPKLU ini semakin lama semakin banyak. Makin banyak sih. Gitu. Jadi ya sekali lagi kita berjalan di arah yang benar lah. Gitu. Nah, di Gias juga nih Han, Riz, kemarin gue ngeliat ada yang flexi fuel. Flexi fuel. Mobilnya sekarang udah irit. Tadi gue pengen bilang flexi penuh. Mobilnya udah irit, udah gitu juga bahan bakarnya itu bisa pakai bahan bakar nabati. Jadi nggak pakai fosil lagi kan. Bisa dari jagung, sorghum, popcorn, singkong. Bahkan dari nasi juga bisa padi.
Oh gitu? Bisa. Seriusan? Bisa. Lo kali nyetir. Ini mobilnya nih yang kita bahas. Biar kuat ya. Iya, tapi ya teman-teman, jadi fleksi fuel itu bahkan sudah bagus dari fuelnya, terbarukan dan itu jelas sangat potensial untuk ramah lingkungan. Betul. Yang lebih asik lagi, eksperimen ini dicoba di mobil massal ya. Iya, di Innova Zenix Hybrid. Iya, gitu. Jadi ya sesuatu yang ini makin membuka perspektif kita bahwa ini semua doable untuk dilakuin. Gitu. Dan di luar dari ini semua, sekali lagi teman-teman, kita tahu bahwa keberagaman ini adalah sesuatu yang menyenangkan di luar dari soal teknologi dan di luar dari soal variasi teknologi yang ada gitu ya. Semakin banyak pilihan itu tentu semakin menarik buat konsumen. Pilihannya akan semakin menyesuaikan dengan keinginan maupun kebutuhan. Nah, tapi emang Toyota pilihan paling banyak ya. Betul. Iya nggak sih? Betul banget. Mesin bakar, hybrid, plug-in hybrid, BEV, mobil listrik ya kan? FCEV. Tinggal FCEV dia udah ada, cuma belum dijual aja di Indonesia. Dan juga ada fuel hydrogen engine. Hidrogen ya, yoi. Di luar itu semua teman-teman, kita berharap semoga pemerintah tuh bisa lebih mendukung karena variasi ini itu Bener banget. Jadi emang kita sedang menunggu kebijakan pemerintah ya, terutama untuk pajak lah, subsidi pajak gitu ya. Karena insentif kok subsidi ya, insentif ya, lebih ke insentif biar harganya makin cakep ya. Iya benar. Dengan harga yang lebih terjangkau, ini kan makin banyak orang yang bisa merasakan teknologi hybrid kan. Dan di semua pabrikan gitu akan ikut merasakan dampak positifnya. Dan pada ujung-ujungnya juga masyarakat yang diuntungkan dan emisi gas buangnya jadi lebih baik lagi. Cuma ya itu tadi, kalau bisa sih emang banyak pabrikan yang udah produksi di sini nih. Iya kan, produksi di Indonesia. Oh iya dong, diutamain yang CKD dong. Iya, karena kan juga nanti persebaran uangnya ya ke sekitarnya lagi gitu kan. Gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita bisa memberi perspektif teman-teman, bisa memberi insight bahwa ini semua udah kita tuh udah bener-bener oke, nggak kalah dari global karena secara market nasional gitu ya, pun juga sudah sangat variatif dengan teknologi yang bagus. Dan kita berharap agar ini kalau dari masyarakat, termasuk mungkin teman-teman lagi nonton gitu ya, semakin aware sama hal ini, semakin banyak yang beropini untuk emang ini mesti didukung nih. Variasi produk seperti ini kan, dengan lingkungannya juga akan lebih ramah gitu kan, sehingga pemerintah pun juga akan terdorong agar bisa merilis produk pajak gitu ya, yang bisa secara insentif lebih efektif untuk ngebuat mobil-mobil semakin terjangkau teman-teman. Mungkin itu pesan yang coba kita sampaikan bahwa ya ini semua semoga akan lebih oke. Betul banget. Gitu. Mungkin itu dulu teman-teman dari kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video Great Auto berikutnya.